Hai guys, kembali lagi bersama gua di MVT21. Kali ini aku akan membahas film masih dengan tema found footage. Aduh, agak pusing ya nonton ini karena kameramennya tuh gerak-gerak gitu loh. Kalian ngerti kan maksud aku? Gak stabilis, tapi bagus. Filmnya tuh bagus, tapi ya itu bikin pusing. Film ini bergenre fiksi ilmiah yang berjudul Cloverfield tahun 2008. Udah tahun lama banget. Ceritanya sendiri mengenai makhluk luar angkasa yang datang ke bumi tapi menghancurkan segala-galanya. Jadi udah kayak kiamat. Nisirin, so mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Pas pertama masuk filmnya, kita udah disambut dengan narasi kamera ini ditemukan di tempat kejadian area. Wah, kira-kira ada apa ya? Langsung saja ya kita masuk ke filmnya. Jason menggelar sebuah pesta perpisahan untuk sang kakak yang bernama Rob. Nah, dia ini akan memulai pekerjaan barunya di Jepang. Pesta berlangsung sangat meriah karena beberapa sahabat Rob membuat lelucon tentang keputusan besarnya ini. Nah, di sini aku sedikit cerita. Rob ini lagi suka sama cewek, namanya adalah Beth, kalau dipanjangin namanya adalah Elizabeth. Dia ini cinta banget sama si cewek ini, padahal mereka ini deket gitu loh, udah sempet tidur bareng gitu. Tapi ketika di pesta ini mereka kayak saling gak kenal. Entahlah tujuannya apa, sangat tidak jelas anak muda yang satu ini. Awalnya pesta berjalan dengan sangat baik, seru, meriah, dan oke, baik-baik aja. Sampai tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang menghebohkan masyarakat Wakanda Amerika sampai terjadilah pemadaman serentak. Kalau tadi sempat lihat berita, katanya gempa ini berasal dari patung Liberty, maksudnya di daerah sana. Itu deket banget dengan pesta yang mereka adakan. Waduh, langsung gitu dong mereka. Mereka langsung cepat-cepat ke atas tuh untuk melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba gedung meledak kayak ada meteor. Bahkan kepala Liberty sampai copot. Iya, kepala segede itu sampai copot. Bayangkan, wahai para rebahaners dimanapun kalian berada. Aku nggak bisa jelasin apa-apa ya di sini karena di sini isinya cuma kerusakan-kerusakan doang. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa, soalnya orang-orang juga pada bingung sendiri. Go, 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 go! Untungnya beberapa dari mereka berhasil masuk ke supermarket sekedar untuk sembunyi. Tapi juga nggak begitu aman, nyatanya masih banyak getaran-getaran yang merajalela. Ini di luar lagi banyak banget kerusakan dan Hood masih sempet-sempetnya ngerekam. Padahal ini tuh panik banget. Ibaratnya nih kalau kita lagi di sana udah nggak sempet banget lah ngerekam gitu. Nah, kalian lihat kan, itu ada makhluk mengerikan, gede banget kan. Makhluk ini selain jago ngerusakin ekosistem, dia juga hobi makan orang. Makanya hati-hati. Ada sebuah siaran suara yang mengatakan kalau seluruh penduduk Amerika disuruh berjalan ke arah jembatan karena di sana akan lebih aman. Udah kan, jalan tuh mereka. Tapi tiba-tiba waduh, ternyata nggak semudah itu men. Hancur dong jembatannya. Jason si adiknya Rob hilang. Dia tiba-tiba nggak ada dari peradaban dunia. Sepertinya sudah innalillahi dia. Kalian bisa merasakan sendiri kan betapa mumetnya nonton ini. Bukan karena ceritanya yang nggak mudah dipahami, tapi gara-gara kameranya sangat shaky dan nggak bisa stabilis banget. Karena emang found footage itu kayak gitu guys. Apalagi kalau yang ngerekam tuh panik. Aduh, itu bikin pusing banget sumpah liatnya. Setiap kali nonton aku selalu bilang, kameramen tolong bisa diam tidak?
Padahal kameramennya sendiri juga lagi dalam bahaya ya kan. Meskipun cuma film. Dari kejadian itu Rob terus berjalan kayak tergesa-gesa gitu. Kemudian dia mengambil tempat teduh dan menelpon Beth, menanyakan dia di mana dan sedang apa. Ternyata Beth lagi ketiban beton dan sekarang dia nggak berdaya di apartemen. Intinya Beth minta tolong sama Rob buat nyelamatin dia. Pokoknya dia lagi nggak berdaya gitu. Sebagai seorang Rob yang sangat bucin, dia nekat menyelamatkan Beth ke sana. Nggak peduli temennya mau ikut apa enggak, intinya dia akan ke sana demi Beth. Yang belum tentu ketika Rob sampai sana, Beth masih hidup apa enggak. Ternyata mereka nggak egois dan ikut dalam misi penyelamatan Beth, tapi sebelumnya mereka mengungsi pada sebuah stasiun. Dan ternyata ruangan itu lumayan aman untuk sembunyi. Rob langsung mengambil handphonenya dan menelpon sang ibunda tercinta mengatakan kalau Jason sudah meninggal dunia. Dengan perasaan sedih, Rob harus segera menutup teleponnya dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kan. Sambil jalan di situasi yang sangat panik ini, si kameramen dan Marlena masih sempat-sempatnya ngelawak masalah Garfield dan Superman. Lucu sih. Tibalah mereka ke sebuah terowongan yang gelap banget sampai lampu uji nyali harus dinyalain. Lampu uji nyali, ya lampu lah pokoknya, dan mendengar suara-suara aneh. Pas dilihat nih, ternyata ada makhluk mengerikan di belakangnya dan menyerang Marlena sampai ke gigi cukup parah. Mereka jalan terus sampai menemukan sebuah ruangan. Sampai sini Marlena merasakan kalau dia rada pusing, kayaknya efek dari gigitan tadi karena cukup parah. Jalan terus sampai menemukan secercah cahaya ilahi. Ternyata ada banyak banget tentara di dalam sana. Mereka langsung dieksekusi. Pas nengok ke belakang, matanya Marlena berdarah. Dia langsung ditarik masuk ke ruangan serba putih dan setelahnya nggak tahu apa yang terjadi. Kayaknya Marlena sudah is dead sih. Sisa 3 orang, si tentara menyarankan mereka untuk lari ke 58TH, nggak tahu ini apaan. Intinya mereka akan dijemput helikopter untuk meninggalkan kota katanya. Tapi Rob izin sebentar untuk menyelamatkan Beth yang masih kejebak di apartemen. Singkat cerita, sesampainya mereka di sana, apartemen sudah hancur dan hampir ambruk setengah miring. Mereka langsung bisa melihat Beth yang ketujus besi bagian perutnya, nggak berdaya dan untungnya dia masih hidup. Setelah adegan pencopotan besi berhasil, mereka langsung lari ke arah helikopter yang akan mendarat. Ada 1 helikopter, namun hanya bisa menampung 1 orang tersisa, yaitu Lily yang disuruh duluan. Sementara Rob, Hood, dan Elizabeth menunggu helikopter yang kedua. Anehnya, kenapa kok Lily gitu loh yang disuruh duluan, padahal di sini yang terluka parah kan Elizabeth ya? Gak tahu sih. Gak lama setelahnya helikopter kedua turun, mereka langsung cepet-cepet naik dan masih sempet-sempetnya merekam. Hood sudah heboh banget mengira kalau mereka akan selamat karena setelah ini kota akan dibom. Namun tiba-tiba ya, harapan selamat mereka telah kandas karena nyatanya makhluk itu mampu mengulurkan tentakelnya mengenai helikopter sampai jatuh. Untungnya mereka bertiga masih selamat dan tak lupa masih tetap aja ngerekam sampai sekarang. Setelah Hood berhasil menyelamatkan Rob dari riwahnya helikopter remuk, dia kembali mengambil kamera dan di atas udah ada si monster yang siap melahapnya dengan santuy. Sisa 2 sejoli kan ini, Elizabeth panik banget dan ketakutan. Dia hanya bisa nangis, padahal nangis gak bisa menyelesaikan masalah. Kedua sejoli ini kabur bersembunyi di bawah jembatan dengan membawa kamera.
Rob mengucapkan pesan terakhir karena kota ini akan dibom, kemungkinan dia akan mati kecuali tiba-tiba ada yang datang menyelamatkannya. Elizabeth yang dari tadi hanya nangis disuruh mengucapkan say goodbye pada kamera karena dia sendiri juga nggak tahu mau ngomong apa. Akhirnya di detik-detik terakhir sakaratul maut, mereka masih sempat-sempatnya mengucapkan love you dan love you too, dan boom. You know, mereka nyatanya tetap bersama sampai akhir hayat, berduaan sambil ketemu sama malaikat Israel. Wow, luar biasa sekali. Semoga Husnul Khotimah ya Mbak, Mas. Kalau di film-film horor, monster, dan beberapa film mengerikan lainnya, mau sebahaya apapun aksinya, kameramen bakal tetap selamat kan? Tapi kalau di film ini, puaslah kalian, kameramen ikutan mati dan terluka. Jadi rasanya tuh kayak kita bener-bener ngelihat kejadian asli. Anyway, film pun tamat. Gimana? Apakah cukup menegangkan dan bisa bikin kalian bilang wow? Atau malah biasa aja? BTW film ini ratingnya lumayan tinggi. Jadi pada zaman itu film ini sepertinya cukup viral. Gak ada penjelasan apa-apa selain merasa pusing setelah menonton ini. Lumayan bikin pusing filmnya, soalnya kayak gerak-gerak gitu. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.